sebelum masuk ke materi, tahukah kalian bahwa gas LPG merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon? Nah, gas LPG ini merupakan senyawa hidrokarbon yang diubah energinya menjadi energi panas yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gas LPG ini merupakan senyawa hidrokarbon yang tercontoh dari etana. Jadi, gas LPG ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir mengapa gas LPG ini termasuk dari contoh senyawa hidrokarbon? Dan senyawa hidrokarbon itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini kakak akan memberikan peta konsep, di mana kakak akan memberikan pengertian senyawa hidrokarbon, struktur senyawa hidrokarbon, penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ke pengertian senyawa hidrokarbon dulu. Senyawa hidrokarbon itu apa sih? Nah, senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang terdiri dari atom C atau atom karbon dan juga atom H atau yang bisa kenal kita atom hidrogen. Nah, untuk penggolongan senyawa hidrokarbon itu apa aja sih? Baiklah, di sini kakak jelasin ya. Penggolongan senyawa hidrokarbon alifatik ini dibagi menjadi senyawa hidrokarbon yang memiliki senyawa hidrokarbon alifatik terbuka dan juga ada senyawa karbon siklik. Kalau alifatik ini senyawa hidrokarbon yang memiliki rantainya itu terbuka. Sedangkan senyawa hidrokarbon yang siklik ini memiliki rantainya itu tertutup. Nah, kita simak ya ke materi berikutnya. Nah, hidrokarbon alifatik ini memiliki rantai karbon yang terbuka. Mereka ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada alkana, alkuna, dan juga alkena. Nah, alkana itu apa sih? Alkana merupakan semua ikatan C-nya itu rangkap satu atau ikatan tunggal dengan rumus umum CnH2n plus 2. Sedangkan alkuna ini dia tuh memiliki ikatan rangkap 2. Tuh seperti C rangkap 2 berikatan dengan C. Sedangkan alkena ini memiliki ikatan rangkap 3. Nah, ini merupakan bentuk molekul dari senyawa etana. Dan gambar selanjutnya ini merupakan bentuk gambar molekul dari etuna. Dan yang ketiga merupakan gambar molekul dari etena. Lalu yang kedua yaitu hidrokarbon siklik. Nah, hidrokarbon siklik ini merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbonnya itu membentuk cincin atau rantai tertutup. Siklik ini dibagi menjadi asiklik, yaitu cincin yang terbentuk hanya dari atom karbon. Contohnya itu ada sikloheksana. Lalu aromatik, yaitu cincin yang memiliki sifat khususnya menyerupai atau seperti benzena. Di sini kakak akan menampilkan gambar bentuk 3 dimensi dari asiklik dan juga aromatik. Di sini kakak menggunakan aplikasi KingDraw. Nah, ini merupakan gambar 3 dimensi dari molekul sikloheksana. Nah, gambarnya seperti ini ya adik-adik. Lalu kedua, ini merupakan gambar molekul 3 dimensi dari senyawa benzena. Nah, gambarnya itu seperti ini adik-adik. Kakak menggunakan KingDraw.
Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Tahukah kalian, ternyata reaksi senyawa hidrokarbon ini ada 3. Yang pertama, yaitu reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini ada pembakaran sempurna dan juga ada pembakaran tidak sempurna. Lalu pembakaran sempurna itu apa sih? Pembakaran sempurna itu yaitu yang menghasilkan karbon dioksida atau yang biasa kita kenal dengan CO2 dan air atau H2O. Contohnya, CH4 itu bereaksi dengan 2O2 itu akan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Nah, lalu kalau pembakaran tidak sempurna itu gimana sih? Pembakaran tidak sempurna itu yaitu dia menghasilkan karbon monoksida atau CO2 dan H2O. Jadi pembakaran tidak sempurna ini biasanya menghasilkan jelaga atau arang, seperti pembakaran pada kayu dan juga kertas. Lalu selanjutnya kita ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi substitusi. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar kata substitusi. Ya, substitusi itu artinya penggantian gugus lain atau atom lain oleh gugus yang lainnya. Jadi reaksi substitusi ini merupakan penggantian satu atom atau gugus atom lain. Hal ini umumnya terjadi pada alkana. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh, yaitu di mana pada senyawa alkana yaitu ada metana. Metana ini bereaksi dengan klorin membentuk klorometana. Nih, CH4 itu bereaksi dengan Cl2, dia akan menjadi CH3Cl dan juga HCl. Nah, ini merupakan contoh dari reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian satu atom atau gugus atom yang lainnya. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi eliminasi. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan penghapusan atom atau gugus atom dari molekul yang menghasilkan ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nih, contohnya reaksi eliminasi ini terjadi pada alkohol misalnya nih. Jadi alkohol itu kan dia itu bisa diubah menjadi alkena dengan cara menghilangkan molekul air atau H2O-nya. Nah, pada proses ini umumnya dikatalisis oleh asam kuat seperti asam sulfat atau H2SO4 dan juga asam fosfat yaitu H3PO4. Nah, contohnya itu dari etanol dia akan diubah menjadi etana. Nah, etanol tuh dari CH3CH2OH dia itu akan diubah atau dieliminasi menjadi CH2 ikatan rangkap 2 CH2 plus H2O atau air.